Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rian Kawalian Hamid, Tis'a Mahiro, dan Zahratul Mukarramah yang akan mempresentasikan judul makalah kami yaitu tentang Nakidain, Malakah, Didain, dan Mutadayyifain. Presentasi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudara Rian Kawalian Hamid, dilanjut oleh Tis'a Mahiro, dan yang terakhir kepada Zahratul Mukarramah. Waktu dan tempat kami persilakan. Nakidain adalah kontradiksi mutlak, full atau sempurna di mana dua makna tidak dapat berkumpul dalam satu objek dan tidak mungkin terangkat bersama dari objek tersebut. Salah satu makna mewakili adalah wujud dan yang lain mewakili tidak ada dalam kadar pertentangan yang mutlak secara logika. Maksudnya begini, jadikan yang dimaksud at-taqabul adalah kontradiksi atau sisi pertentangan. Nah, pada kontradiksi yang pertama, ini namanya nakidain, di mana dia sifatnya mutlak. Jadi hanya ada dan tidak ada. Cukup dua pilihan saja, tidak ada kemungkinan ketiga. Misalnya, Ali hadir atau tidak. Kan di situ hanya ada dua pilihan, antara iya hadir atau tidak hadir. Nah, ini yang dimaksud mutlak. Contoh yang lain yaitu gelap atau terang. Jawabannya hanya gelap ya gelap, terang ya terang. Tidak dapat dikumpulkan dalam satu objek, tidak pula dapat terangkat bersamaan. Selanjutnya, macam-macam kontradiksi dari at-taqabul yang kedua adalah malakah. Kontradiksi atau sisi pertentangan dari kepemilikan di mana dua makna tidak dapat berkumpul dalam satu objek dan tidak mungkin terangkat bersama dari objek tersebut. Salah satu makna mewakili ada dan yang lain mewakili tidak ada secara kepemilikan atau kepunyaan seseorang. Contoh, kaya dan miskin, berilmu dan bodoh, atau punya motor dan tidak punya motor. Dari kontradiksi atau at-taqabul selanjutnya, yang ketiga adalah didain. Didain adalah kontradiksi di antara dua makna di mana keduanya mewakili keberadaan. Keduanya tidak dapat berkumpul dalam satu objek, akan tetapi keduanya dapat terangkat dari objek tersebut. Contohnya adalah merah putih. Merah putih ini tidak dapat dijadikan dalam satu objek. Dia tidak bisa merah juga tidak bisa putih gitu, karena merah putih tidak bisa disatukan. Tetapi dia dapat terangkat, bisa tidak merah juga bisa tidak putih. Oh, kemungkinan dia ini bukan merah juga bukan putih, berarti bisa jadi dia biru, bisa jadi dia ungu. Begitu, itu yang dimaksud dengan tidak dapat dijadikan dalam satu objek, namun dapat terangkat dari objek tersebut. Nah, dan untuk memahami makna salah satu dari keduanya, tidak perlu membayangkan makna yang lain. Contohnya adalah panas, dingin. Ketika mengatakan panas, kita tidak perlu membayangkan bagaimana sih panas gitu, karena sudah terlintas gitu di pikiran kita bahwa panas ini seperti ini gitu. Kemudian ketika kita mengatakan panas, maka otomatis akan terlintas dingin begitu. Nah, jadi di dalam didain ini bisa dikatakan bahwa tidak perlu berpikir dan tidak perlu membayangkan makna salah satu dari keduanya begitu. Terakhir adalah mutadayyifain. Mutadayyifain adalah kontradiksi di antara dua makna di mana keduanya mewakili keberadaan. Keduanya tidak dapat berkumpul dalam satu objek, akan tetapi keduanya dapat terangkat dari objek tersebut. Dan untuk memahami makna salah satu dari keduanya, diperlukan pemahaman akan makna yang lain. Nah, contohnya adalah anak dan bapak. Nah, anak dan bapak ini tidak dapat dikumpulkan dalam satu objek. Contohnya begini, tidak mungkin si Andi, bapaknya Zain, juga anaknya Zain. Gitu ya, jadi tidak dapat dikumpulkan, namun dapat terangkat. Kemungkinan si Andi ini bukan bapaknya Zain, bukan juga anaknya Zain. Mungkin saja si Andi ini adalah sahabatnya, atau keponakannya, atau sepupunya si Zain. Nah, kemudian
Untuk bapak dan anak ini, untuk paham makna bapak, maka perlu memahami makna anak. Begitupun sebaliknya. Disebut bapak karena punya anak dan disebut anak karena punya bapak. Kalau tadi pada bagian yang ketiga yaitu didain, untuk memahami merah tidak perlu membayangkan putih, gitu kan ya. Jadi kalau didain tidak perlu dipikirkan atau tidak perlu dibayangkan. Namun untuk mutadoyifain itu perlu pemahaman untuk salah satu maknanya, begitu. Nah, contohnya tadi ya, bapak dan anak. Kemudian ada khalik dan juga makhluk. Adanya ciptaan berarti adanya pencipta. Rubama ila hadza minna syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.